Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslu fi ta'zimi ilmi wa ahli. Memuliakan ilmu beserta ahlinya. Ilam bi anna talibal ilmi la yanalu ilma wa la yantafi'u bihi illa bi tahdimi ilmi wa ahlihi wa ta'zimi il ustadi wa tawqiri. Ketahuilah, sesungguhnya orang yang mencari ilmu itu tidak akan memperoleh ilmu dan memanfaatnya dan kemanfaatannya kecuali dengan memuliakan ilmu beserta ahlinya dan memuliakan guru. Dikatakan tidak akan sampai maksud seseorang kecuali ia mau menghormati. Sebaliknya, seseorang yang akan jatuh dari kedudukannya akibat ia tidak mau menghormati dan meremehkan. Hendaki ya. Iya. Tadi sudah didengarkan yang dibacakan sama Kak Zaki. Jadi menjelaskan tentang memuliakan ilmu beserta ahlinya. Yang pertama tadi dijelaskan, ketahuilah sesungguhnya orang yang mencari ilmu itu tidak akan memperoleh ilmu dan kemanfaatannya kecuali dengan memuliakan ilmu beserta ahlinya dan memuliakan guru. Nah, jadi dijelaskan di situ kalau orang yang mencari ilmu tidak memuliakan ilmunya dan gurunya tidak akan memperoleh ilmu atau manfaatnya. Contohnya saat kalian belajar di sekolah, kalau kalian yang pertama tidak menyukai gurunya, semisal kalian tidak suka sama gurunya, apa bisa kalian memperoleh ilmunya dari gurunya? Tidak akan bisa, karena yang pertama kalian sudah tidak menyukai gurunya. Jadi untuk bisa memperoleh manfaat ilmu itu kita harus bisa kenal gurunya dan juga tidak membenci guru. Nah, selanjutnya contoh lainnya, saat kalian belajar, saat kalian tidak menyukai mata pelajaran. Saat kalian tidak menyukai mata pelajaran, kalian bisa paham nggak? Bisa tahu nggak? Nggak bisa, karena dari pertama kalian sudah tidak menyukainya. Tapi kalau kalian tidak menyukai, kalian mencari tahu dan kalian belajar, dari situ kalian bisa paham. Tapi kalau kalian sudah tidak suka, terus kalian tidak cari tahu, maka tidak akan ada manfaat yang didapatkan. Selanjutnya yang kedua, dikatakan tidak akan sampai maksud seseorang kecuali ia mau menghormati. Sebaliknya, seseorang akan jatuh dari kedudukannya akibat ia tidak mau menghormati dan meremehkan. Nah, jadi contohnya saat ada orang yang merasa dirinya paling baik, paling tinggi, atau paling pintar di sekolah misalnya. Saat mereka merasa itu, mereka tidak mau belajar. Saat mereka sudah merasa pintar, mereka tidak mau belajar. Mereka sombong. Nah, mereka bisa jadi suatu saat itu akan jatuh. Karena apa? Saat orang merasa sombong, mereka tidak menyadari bahwa ada teman-teman yang lain, ada teman-teman yang lain yang bisa mengejar kalian. Karena kalian selalu merasa pintar atau merasa puas. Jadi saat kalian tidak merasa puas dengan hasil belajar kalian akan terus belajar dan tidak akan berhenti belajar. Tapi saat kalian merasa puas dengan nilai kalian, kalian tidak mau belajar. Dan suatu saat pasti kalian akan terkejar oleh teman kalian yang lainnya. Kalian akan ketinggalan lagi dari teman kalian yang terus belajar. Karena teman yang lainnya pasti melihat dari teman-teman yang di atasnya. Teman-teman yang pintar, kok dia bisa ya dapat juara 1 misalnya. Saya mau juga dong juara 1. Pasti mereka akan berusaha belajar lebih giat lagi. Benar nggak? Benar. Di sini ada yang merasa puas dengan hasil yang didapatkan? Tidak. Apa yang dilakukan saat tidak merasa puas? Berarti harus terus meningkatkan kualitas
kualitas diri kita, kualitas belajarnya ditingkatkan agar tidak diambil oleh teman yang lain. Kalau bisa, kalau sudah di peringkat 1 harusnya dipertahankan. Nah, dari yang Ibu sudah jelaskan tadi tentang kemuliaan ilmu beserta ahlinya. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ya, Mbak Atika. Ibu, saya mau bertanya. Itu kan ada pasti orang yang punya ilmu tinggi, tapi sayangnya dia tuh nggak punya adab. Itu gimana ceritanya itu? Nah, itu sering terjadi. Iya nggak? Ya. Benar nggak? Benar. Nah, jadi kadang ada seseorang itu yang ilmunya itu sudah tinggi. Mereka merasa paling pintar, tadi Ibu sudah jelaskan. Kadang mereka ternyata adabnya kurang. Nah, coba Ibu tanya, menurut kalian adab sama ilmu itu penting yang mana? Adab. Kenapa penting adab? Nah, jadi antara ilmu dan adab itu yang pertama adalah adab. Karena percuma jika orang itu punya ilmu yang tinggi tapi tidak bisa menghormati orang lain. Nah, akan tetapi akan lebih baiknya jika antara adab dan ilmu itu seimbang. Benar. Jadi antara adab dan ilmu akan lebih bagus jika dia seimbang. Jadi contohnya misal orang itu pintar, terus dia menghormati orang lain, adabnya bagus, pasti akan dinilai orang itu anak yang baik. Tapi kalau seseorang itu merasa paling pintar, merasa dirinya sudah paling tinggi, mereka tidak menghormati orang lain, itu bagus nggak? Tidak. Contohnya, saat kalian di sekolah, kalian punya ilmu, kalian lebih tahu dari teman kalian. Teman kalian bertanya kepada kalian. Kalian tidak mau mengajarkan ke teman kalian. Misalnya, Atika pintar pelajaran matematika, misalnya. Nah, ada temannya yang kurang paham. Temannya bertanya ke Atika, gimana dong Atika? Gimana ini cara menjawabnya? Nah, Atika kalau mau kasih tahu, saya nggak tahu gitu katanya Atika. Padahal Atika sebenarnya tahu. Nah, itu namanya tidak mau berbagi ke temannya. Jadi ilmunya dipegang sendiri, disimpan sendiri. Nah, saat ilmu itu disimpan sendiri, tidak ada kemanfaatannya tadi. Tapi saat ilmu itu diajarkan ke orang lain, ke teman kalian, maka akan bermanfaat. Teman kalian bisa lebih paham juga, jadi paham juga. Jadi yang lainnya bisa sama-sama belajar. Bisa dipahami Atika? Bisa, Bu. Nah, ada yang mau bertanya lagi? Zahwan mau bertanya? Kalau ada murid yang melawan gurunya, itu bagaimana sih? Nah, jadi ada pertanyaan dari Mas Zafwan tadi. Bagaimana jika seseorang itu melawan gurunya? Gitu Mas Zafwan? Iya. Menurut kalian gimana kalau ada seorang murid yang melawan gurunya? Dosa. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan tadi, dalam kita menuntut ilmu itu harus memuliakan gurunya. Atau tadi di buku jelaskan memuliakan ahlinya. Saat kalian bisa memuliakan gurunya, memuliakan ahlinya, maka kalian akan lebih mudah dalam memperoleh manfaatnya. Kalian akan lebih mudah bisa memahami pelajarannya. Kalian sukai gurunya, kalian sukai pelajarannya, maka kalian akan bisa mendapatkan manfaatnya, mendapatkan ilmunya. Gimana Mas Zafar, sudah paham? Jadi boleh atau tidak melawan guru? Tidak boleh. Cendaki ya? Tidak. Nah, demikian taklim kita hari ini. Semoga yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Dan tadi poinnya apa dari taklim kita hari ini? Harus memuliakan guru dan juga ilmu.
Demikian taklim kita hari ini, Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.